Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi saudara, selamat datang kembali di dalam Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita memuliakan Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Raja Yesus pada hari ini. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu untuk kagum akan. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, oh, oh. Sekali lagi dari awal kata, Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencinta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti di setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Puji ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup. Oh, bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Oh, yeah, yeah. Segala pujian hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Oh, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
persembahan, persembahan yang hidup bagimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Sekali katakan terakhir. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Amin. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, oh, yang hidup sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu. Amin. Mari kita siapkan hati kita menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap semuanya sehat-sehat, berada dalam lindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, biarlah kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan dengarkan arahan melalui firman-Nya yang ajaib. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya pada waktu dia mengutus ke-12 murid-muridnya untuk mereka memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat dan melayani di sana. Dan Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti seekor domba, seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah serigala, di sekitarnya dari domba itu ada serigala. Kalau domba itu dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kalau domba itu tidak cerdik, pasti habis diterkam oleh serigala yang ganas. Nah, di sini Tuhan juga berkata kepada kita semua sebagai murid-murid Kristus bahwa kita berada di tengah-tengah serigala, di antara serigala. Dengan kata lain, saudara dan saya berada ditempatkan dari kumpulan-kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka mungkin tidak mengenal kebenaran dan mereka punya evil desire, punya keinginan jahat, keinginan untuk menghancurkan, menerkam atau memakan, mencabik-cabik siapa saja yang dekat dengan mereka. Nah, karena itu Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Cerdik seperti ular artinya kita harus melihat, kita harus memperhatikan, jangan sampai kita kena tipu, jangan sampai kita dibohongin. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tertipu, berapa banyak anak-anak Tuhan yang termakan dari omongan, sehingga berkat yang Tuhan berikan bisa habis begitu saja. Ada orang mungkin datang ke hadapan saudara nangis-nangis dan dia cerita tentang masalahnya. Saudara bingung mau menolong, rasanya kok sepertinya ragu, nggak menolong kok rasanya gimana. Dan akhirnya saudara tolong, ternyata orang tersebut menipu. Ada orang menawarkan saudara investasi yang sepertinya menjanjikan dan sangat menjanjikan. Saudara ikuti dan selanjutnya bertransaksi dan juga menjadi rekan bisnis saudara. Ternyata dia bisa menikam saudara dari belakang. Dan ada banyak cerita-cerita
yang kalau diceritakan itu seperti drama atau sinetron yang tidak pernah habis-habisnya bagaimana penipuan itu terjadi. Di dalam dunia nyata ya, dalam kita ini ya banyak scammers ya, scam. Ada mungkin saudara mendapatkan telepon atau WhatsApp mengatakan, Anda mendapatkan undian, silakan hubungi nomor ini ya. Atau melalui Facebook ada orang ingin berkenalan dengan saudara dan terus kemudian menyatakan jatuh cinta kepada saudara saat pertama kali melihat saudara, dan dia menyatakan bahwa dia ingin menikahi saudara, dan terus kemudian dia buktikan bahwa dia memberikan hadiah buat saudara dan mengirimkannya ke rumah saudara, dan ceritanya berlanjut dan ternyata itu adalah berujung semuanya penipuan. Semuanya ingin mengambil uang, mengambil harta milik saudara. Jangan sampai kita anak Tuhan tertipu oleh perkara-perkara tersebut yang bisa menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan menguras perasaan, dan akhirnya saudara damai sejahteramu, sukacitamu hilang karena tidak cerdik seperti ular di hadapan kita atau di depan kita, atau mungkin saudara bekerja ditempatkan ada orang-orang yang bisa saja seperti serigala. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita jangan polos saja, jangan tulus saja, tapi diimbangi dengan kecerdikan seperti ular. Cerdik seperti ular bukan berarti licik, bukan. Karena itu harus diimbangi dengan ketulusan hati. Pada waktu saudara mungkin bertemu dengan seseorang, kita nggak tahu apakah orang ini tulus atau tidak, atau punya agenda di belakang itu. Kita nggak tahu. Karena itu kita harus perhatikan dengan seksama. Berapa banyak cerita ada bisnismen Kristen yang bisa bangkrut karena dia terlalu polos, terlalu percaya kepada setiap orang, dan akhirnya habis hartanya, hancur bisnisnya, dan hancur segala-galanya hanya karena kebodohan. Karena di sekitar dia ternyata adalah serigala-serigala yang siap menerkam. Nah, di sini Tuhan berkata, cerdik seperti ular. Untuk kita bisa memiliki kecerdikan seperti ular, kita harus bergaul dengan Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Firman Tuhan memberikan marifat, pengetahuan. Firman Tuhan mencelikan mata rohani kita. Pada saat kita berhadapan dengan seseorang, Tuhan bisa mencelikan mata kita, mencelikan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat apa yang orang lain mungkin tidak lihat. Allah kita itu menuntun. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berikan tiang api, Tuhan berikan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Karena di padang pasir itu tidak ada kompas, tidak ada, kalau zaman sekarang saudara bisa apps itu ya, petunjuk saudara ada di mana dan mau pergi kemana, itu bisa seperti itu. Zaman dulu nggak ada, itunya adalah Roh Kudus atau tiang awan dan tiang api. Kemana saja tiang awan dan tiang api pergi, begitulah bangsa Israel pergi berjalan mengikuti mereka, dan nggak mungkin salah. Kalau berjalan sendiri bisa salah. Karena itu kita butuh kepekaan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh tuntunan Tuhan supaya kita jangan ditipu. Karena di sekitar kita ada serigala-serigala yang ganas. Dan jangan hanya cerdik seperti ular saja, tetapi harus diimbangi dengan ketulusan hati. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Orang mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang tulus hati, yang murni hatinya. Pada waktu kita menolong orang dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, tanpa ada agenda di baliknya. Orang mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebagai anak-anak yang tulus. Karena itu tetap jangan dihilangkan identitas kita sebagai anak Tuhan, ditambah dengan kecerdikan kita seperti ular, ya, bukan licik tapi cerdik. Artinya kita berhati-hati, kita harus tahu melihat situasi dan tahu melihat kondisi, dan juga tahu mempergunakan kesempatan yang ada, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Bukan sepertinya aji mumpung kalau ada sesuatu peluang, lantas kemudian kita menjadi greedy, kita menjadi rakus dan menjadi serakah, bukan. Tapi kita tahu bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah dari Tuhan, dan hidup kita juga adalah atas anugerah Tuhan. Karena itu kita selalu minta tuntunannya, minta nasihatnya. Dan firman Tuhan ini adalah menjadi nasihat kita
setiap hari sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, berkati kami saat ini, berikan kepekaan kepada kami, kepada telinga rohani kami, kepada penglihatan, kepada mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti akan situasi, lingkungan, atau apa yang saat ini sedang kami hadapi. Dan Tuhan, ajar kami untuk kami dapat menjaga hidup ini dan dapat menjaga berkat yang Tuhan berikan sehingga tidak habis atau tidak ditipu oleh serigala-serigala yang ganas. Dan berikan juga kepada kami Tuhan ketulusan hati di dalam hidup kami, dan biarlah kami semakin limpah dalam buah roh dalam hidup kami. Berkati aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.